Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 30 Juli 2024. Kita bersama-sama hari ini mau kembali menggali inspirasi hidup dari firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang diambil dari Injil Matius 13 ayat 36 sampai dengan 43. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Benih melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkannya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dulu ketika saya SMA ya di seminari, itu lagi hype-hypenya, lagi viral-viralnya yang namanya serial Meteor Garden. Dan jadi cuce ceni, deni cedadadini. Lagunya kayak gitu, takut teksnya salah. Atau yang dikenal dengan yang namanya FC. Ada Tomingse, Huachele, Simon, dan Meichuo. Dan ada sosok perempuan yang istimewa. Perempuan yang berani melawan geng FC ini. Seorang perempuan yang tegar bernama Sancai. Sancai ini disebut sebagai si rumput liar. Yang konotasinya bagus sekali dalam film ini. Walaupun dia ini diinjak-injak, dicabut, dibully, namun dia akan selalu berdiri tegak, tegar, dan kuat. Wah, istimewa. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini tentang perumpamaan antara gandum dan lalang. Lalang, si rumput liar, dalam firman hari ini tidak berkonotasi yang baik. Yesus menjelaskan kepada para muridnya tentang gandum dan lalang yang sama-sama tumbuh di ladang. Ia berfirman, orang yang menaburkan benih baik itu anak manusia, yakni Yesus sendiri. Ladangnya adalah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan lalang adalah si iblis. Waktu menuai adalah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Semuanya sudah dijelaskan oleh Yesus. Tinggal kita merajut menjahitnya dalam sebuah pengertian. Senantiasa dalam hidup ini ada yang namanya dikotomi atau perlawanan antara baik dan jahat. Antara gandum dan lalang, antara anak-anak kerajaan dan anak-anak si jahat. Namun ingat, Tuhan selalu nabur yang baik. Nggak pernah Tuhan menabur yang tidak baik. Tuhan selalu menabur yang baik, yang indah, yang bagus di dalam ladang, di tengah kehidupan, di dalam dunia. Tapi jangan lupakan, ada yang namanya iblis yang menaburkan benih-benih lalang. Inilah
kehidupan kita. Yang kadang-kadang kita memuat gandum, kadang-kadang juga kita memuat lalang. Mana yang lebih baik dalam diri kita? Lebih banyak melakukan kebaikannya kah? Atau kita lebih banyak melakukan keburukannya yang tidak baik? Kalau lalang yang lebih banyak dalam diri kita, mari kita bertobat, kita kembali supaya lalang-lalang ini terpangkas kembali kepada Tuhan, supaya malah yang bertumbuh subur adalah gandum-gandumnya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, gandum itu melambangkan kebaikan, lalang menggambarkan keburukan. Gandum adalah yang ilahi, lalang adalah hal-hal duniawi. Memang menanam lalang tidak pernah akan menumbuhkan gandum. Artinya, kalau kita hanya mengejar hal-hal duniawi, tidak mungkin kita akan sampai pada yang ilahi. Mari kita kejar selalu yang ilahi, kita tumbuhkan gandum-gandum dalam kehidupan ini, supaya lalang-lalangnya yang mati dan terpangkas. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.